Bab 3. Kemanusiaan Universal. Pada bab 3 ini melalui beberapa tahapan atau proses dalam perjalanannya yang dimulai dari perspektif historis Nusantara sebagai perintis jalan globalisasi, arus balik globalisasi di Nusantara, stimulus pembaratan bagi kesadaran kemajuan, stimulus Islam bagi kesadaran kemajuan, stimulus Cina bagi kesadaran kemajuan, dan negosiasi antara peradaban dalam konstruksi kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, internasionalisme dalam perumusan Pancasila dan konstitusi, perspektif teoritis komparatif, dekolonialisasi, demokrasi, dan HAM dalam konteks Perang Dingin, posisi Indonesia dalam konteks Perang Dingin, perbedaan perspektif tentang HAM, universalisme versus partikularisme, persoalan HAM dan referensiasi internasionalisme di era globalisasi, memulihkan kemanusiaan dalam kerangka Pancasila. Demikianlah para pendiri bangsa telah mewariskan visi yang menjangkau jauh ke depan. Bagaimana nasionalisme Indonesia bisa mengantisipasi dinamika perkembangan global, sila kemanusiaan, keadilan, dan beradab apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi, bagaimana menyikapi kesenjangan dan ketidakadilan dalam kehidupan dan nasional, bagaimana penguatan negara bangsa tidak mengorbankan keselamatan warga dunia. Para pendiri bangsa juga telah lulus dari ujian sejarah atas kemampuannya untuk merespon setiap gelombang tantangan yang dihadirkan oleh arus-arus internasional dengan visi dan jati diri Indonesia. Mereka mampu mengambil inspirasi dari ide-ide dan nilai-nilai positif konstruktif kemanusiaan universal untuk dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kemampuan para pendiri bangsa untuk memadukan visi global dengan kearifan lokal memberikan tumpuan bagi perkembangan bangsa ke depan untuk tidak kehilangan kepercayaan dan ketenggaraan untuk menyongsong globalisasi dalam spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Di tengah krisis dan tantangan globalisasi, Indonesia harus mampu mengambil posisi nasionalis yang menyangkut hubungan ini pada internasional, sikap empati bagi yang menderita, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam memecahkan konflik dalam masyarakat. Suatu visi perlu didukung oleh kekuatan batin agar ideal-ideal kemanusiaan bisa diwujudkan di bumi kenyataan. Pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip pemberadaban manusia dan bangsa Indonesia. Masalah-masalah nasional yang menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia sepatutnya dipertanyakan dan direfleksikan dalam kerangka Pancasila,
terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai tindakan dan perilaku yang sangat bertentangan dengan sila kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara dalam kehidupan publik. Kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan hidup merupakan kenyataan yang sungguh bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dan oleh karena itu harus dihapuskan dari perilaku kehidupan bangsa. Persoalan hak-hak asasi manusia menjadi tantangan yang serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia, yang menjadi komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Para pendiri bangsa telah merumuskan apa yang disebut sebagai 3 generasi HAM, yang mengidentifikasikan bahwa kepedulian bangsa kita terhadap hak asasi manusia sudah bergerak jauh ke depan. Kenyataan ini mestinya memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk senantiasa berada di barisan terdepan dalam memuliakan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan nasional dan internasional di tengah pusaran arus globalisasi yang mengandung potensi dehumanisasinya tersendiri. Di tengah tekanan globalisasi yang semakin luas cakupannya dalam penetrasinya dan instan kecepatannya, sifat masyarakat Indonesia yang cenderung lentur dalam menerima pengaruh globalisasi bisa bersifat positif maupun negatif. Positif sejauh yang diserap adalah unsur-unsur politik konstruksi menurut nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menguatkan cita-cita kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negatif yang sejauh diserap adalah unsur-unsur negatif destruktif menurut nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menimbulkan ketergantungan, nasionalisme, permusuhan, dan ketidakadilan. Dalam introspeksinya aneka pengaruh internasional diperlukan kepemimpinan masyarakat politik dan sipil yang kuat sebagai kepemimpinan yang mampu melakukan seleksi dan sintesis kreatif antara global vision dan local window, antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global, dengan mengedepankan kerangka penyelesaian berdasarkan prinsip yang sama menang, win-win solution, dan pembangunan berbasis hak, right-based development. Kesimpulannya, pada bab 3 ini, konsep dasar buku Negara Paripurna Yudhilatif mengidentifikasikan negara paripurna sebagai negara yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan berkeadilan. Keseimbangan kekuasaan. Yudhilatif menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan sosial dan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan merata. Perlindungan HAM. Negara paripurna
harus melindungi hak-hak manusia dan memastikan kebebasan individu. Konsep ini berdasarkan pada teori negara integralistik yang dikembangkan oleh Sopomo. Karakteristik negara paripurna. Yang pertama, keseimbangan antara kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, ada keadilan sosial dan ekonomi. Ketiga, ada perlindungan hak asasi manusia. Dan keempat, pemerataan yang transparan dan akuntabel. Dan lima, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Teori negara integralistik. Sopomo mengembangkan teori ini untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan yang utuh dan integritas. Yudi Latif mengakui pengaruh Sopomo dalam pengembangan teori negara integralistik, kesatuan dan keutuhan. Teori ini menekankan pentingnya kesatuan dan keutuhan negara dalam menghadapi tantangan global. Kritik dan pengembangan. Yudi Latif juga membahas kritik atas teori ini dan perkembangannya dalam konteks Indonesia. Implementasi negara paripurna di Indonesia. Yudi Latif membahas tentang kemungkinan implementasi konsep negara paripurna di Indonesia yang menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan demokrasi. Yudi Latif menekankan pentingnya memperkuat institusi demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, pengurangan dan ketimpangan. Implementasi negara paripurna dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengembangan ekonomi. Konsep ini juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kritik dan tantangan. Kritik atas konsep negara paripurna seperti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, tantangan dalam mengimplementasikan konsep ini seperti perbedaan kepentingan dan konflik sosial. Penyalahgunaan kekuasaan. Kritik bahwa konsep negara paripurna dapat disalahgunakan oleh penguasa. Keterbatasan sumber daya. Dalam tantangan mengimplementasikan konsep ini karena keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan, konflik antara kepentingan berbagai kelompok dapat menghambat implementasi. Bab 3 Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif menyajikan konsep negara paripurna sebagai alternatif bagi negara modern yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Bab 3 Buku Negara Paripurna karya Yudi Latif juga menyajikan konsep yang ideal dengan keseimbangan, kekuatan, keadilan sosial, dan perlindungan HAM. Yang mengimplementasikan konsep ini di Indonesia memerlukan pengembangan demokrasi, pengurangan ketimpangan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.